Sebelum nonton videonya, boleh dong klik sukai dan ikuti halaman ini biar kalian selalu dapat info unik dan menarik lainnya dari halaman ini. Awas, nyesel loh kalau sampai nggak ngikutin. Nah, di riwayat yang lain dijelaskan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka mulailah dengan bersyukur dan pujian kepada Tuhannya. Kemudian bacalah salawat kepada Nabi. Jadi harus pujian dulu kepada siapa? Kepada Allah Jalla Jalal. Setelah Allah baru kepada Nabinya. Jangan misalnya begini, ya Allah berilah saya kesehatan, kekuatan. Misalnya, contoh, ya Allah melalui kemuliaan-Mu dan kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW, jadikan doaku ini sebagai penebus segala dosa-dosa. Ya Allah, jika hati ini busuk maka perbaiki hatiku. Jika tangan ini kotor maka bersihkan tanganku.
Jika seluruh tubuhku kotor ya Allah, maka bersihkan, sucikan dari segala hal-hal yang tidak ya. Capek itu saudara. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang. Apa? Ada yang bisa hidup 1000 tahun di sini? Angkat tanganku. Tidak ada yang dapat hidup 1000 tahun di sini. Tidak ada yang mampu mencapai, jangankan 1000 tahun, 100 tahun saja. Batas umur Nabi Muhammad, batas umur umat dari Nabi Muhammad SAW antara 63 sampai 70. Kalau lewat itu apa? Bonus. Jadi kalau ada orang tua umurnya 70 masih ada di warkop, tidak apa-apa jika kalau masuk di warkop, pulang di warkop bawa bisnis. Tapi kalau ada orang tua umurnya 70 dari pagi masuk di warkop, nanti sore baru keluar, sudah salat maghrib kembali lagi di warkop jam 12 malam baru pulang. Jadi intinya adabnya berdoa harus mengangkat tangan. Bagaimana caranya? Tidak melewati ketiak. Jangan malas angkat tangan. Kira-kira kalau ada yang mau kasih uang, contoh, saya mau kasih uang 100.000, mau tidak? Mau apa mau? Kalau saya kasih keluar uang 100.000, saya kasih keluar uang 100.000, kalau saya kasih orang, apakah tangannya terangkat atau tidak? Hah? Angkat, diambil coba itu. Bagaimana kalau Allah mau kita minta sama Allah, ya Allah beri saya kesehatan, baru begini tangan tak? Artinya begini tanda bahwasanya semoga apa yang kita minta kita tahan, kita menahan. Iya. Bukan berarti kita ya Allah turunkan rezeki, langsung turun rezeki, tidak. Setelah kita berdoa, berzikir, sholat, apa saja, keluar dari masjid ini, baru kita berusaha untuk mencari rezeki. Tidak ada rezeki kalau saya, ya Allah simpan uang di bawah sejadahku sebentar kalau selesai sholat. Ada uang kira-kira? Tidak ada uang. Kalau tidak dicari, iya. Proses mencari uang itu ada 4. Proses mencari uang itu ada. Yang pertama apa? Berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, usaha. Baru usaha. Setelah berdoa baru usaha. Yang ketiga, ikhtiar. Yang keempat, bertawakal. Orang Jakarta bilang duit, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Jadi orang cari duit itu harus doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Siapa orang Jakarta ini? Dari ini? Habib Saleh. Saya lanjutkan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, jangan kalian menjadikan salawat kepadaku tatkala berdoa seperti timba air yang diletakkan di bagian belakang kendaraan oleh seseorang yang sedang bepergian. Akan tetapi jadikan aku di pertengahan doamu. Jadi jangan kita jadikan bacaan salawat itu, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah berilah saya rezeki, Allah dulu baru simpan dia di telinga. Menurut tafsir ini, tempatkan bacaan salawat itu pada tempatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi fadlahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu pun penutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah. Jadi ada dia di bagian ini. Tempat yang keempat, berdoa dalam keadaan suci dan menghadap ke arah kiblat. Jadi adabnya berdoa dalam keadaan suci dan menghadap kiblat.
Iya. Kecuali dalam keadaan berzikir. Sini dalam keadaan berzikir, bukan dalam keadaan sholat. Jadi kalau keadaan berzikir, kalau saya pimpin zikir baru ke belakang ini kan tidak siapa yang banyak. Kecuali dalam keadaan zikir. Kalau sholat tidak, hadap kembali. Yang kelima, berdoa dengan merendahkan diri kepada Allah. Jangan sombong, merendahkan diri kepada Allah. Sombong itu artinya tidak mau angkat tangannya, seolah-olah dia sudah terbutuhi semua kebutuhannya. Kalau ada orang mendengarkan doa, siapapun yang kita dengarkan orang yang berdoa, mau anak kecil kek, mau anak siapa kek, mau anak siapa, ketika dia di mulutnya sudah mengeluarkan puji-pujian kepada Allah, bacaan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang mendengarkan disunnahkan untuk mengangkat tangan. Jadi kalau dengar doa, insya Allah. Jadi misalnya siapa yang di sini yang lagi susah, kalau ada yang lagi susah di sini, jangan malas angkat tangannya. Mengangkat tangan itu salah satu orang mencapai kesuksesan. Kalau ada orang malas angkat tangannya dalam keadaan berdoa, di luar sana juga dia malas bekerja pakai tangannya. Saya yakin kalau ada orang malas angkat tangannya berdoa, di luar sana juga dia malas fungsikan tangannya untuk mencari uang yang halal. Kenapa? Yang difungsikan apa? Otak kotornya. Orang yang mencari uang pakai tangannya, keringatnya, tidak sama dengan orang yang punya pikiran licik. Seperti halnya pasir. Apakah pasir itu bisa pergi di tukang kalau tidak ada burunya yang angkat? Pasti ada. Pasti ada. Itu yang kelima. Yang keenam, merenungi doa. Jadi merenungi doa itu, ya Allah, saya ini butuh kepadamu. Seorang anak kalau datang kepada ibunya, kalau mau beli permen, kalau ibunya tidak kasih seorang anak ini, nah, lantas itu anak mau sekali makan permen, itu anak dia bakal menangis. Pasti dia menangis. Begitupun kita kepada Allah. Kalau ada orang berdoa baru biasa-biasa, tidak angkat tangannya, tidak khusyuk, tidak ikhlas, santai dalam keadaan berdoa, maka Allah juga santai. Karena ini hambaku tidak puji. Maka khusyuk dengan tenang, dengan ikhlas berdoa. Itu yang keenam. Yang ketujuh, membaca doa dengan merendahkan suara. Membaca doa dengan merendahkan suara, kecuali jika untuk mengajarkannya kepada orang lain. Yang toki kalau berdoa sendiri baru berteriak sampai didengar sama tetangga. Tapi kalau jamaah begini, tidak apa-apa besar, supaya setiap hari nanti kita dengar doanya Habib Salim, setiap hari dia baca, insya Allah tidak perlu kita pelajari, pasti dihafal. Begitu pun lagu-lagu dangdut, kalau sering didengar dan dihafal. Begitupun juga bacaan kitab maulid yang kita baca setiap minggu, yakin dan percaya jamaah tidak perlu lagi bawa buku karena sudah dia tahu apa yang dibaca, dia hafal. Begitupun ratib. Kenapa sering didengar? Sering dibaca. Dan terakhir, mengulang-ulang doanya. Ya Allah, limpahkan rezekiku, mudahkan rezekiku, berilah saya jalan agar mendapat rezeki yang halal. Tidak cukup yang halal ya Allah, tapi halalan thayyiban. Halal itu belum tentu baik. Iya. Halal itu belum tentu baik, tapi kalau halal baru baik, halalan thayyiban sudah pasti baik. Jadi halalan thayyiban. Contoh, uang halal kita pakai beli minuman keras, baik atau tidak? Uang halal. Tapi kalau uang halal
diberikan anu baik juga, dan caranya mendapatkan juga baik, insya Allah baik. Kalau membahas masalah doa ini panjang ini, ada 50 poin di sini, nanti kita lanjutkan. Dan doa-doa, kalau berdoa, yang ke-9 di sini bertawassul kepada Nabi Muhammad. Jangan lupa bertawassul kepada Nabi Muhammad. Bertawassul di dalam doanya di antara lapasnya yaitu Allahumma inni as'aluka wa atawa junna ilaika biniyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Panjang di sini. Intinya bertawassul mau ila hadratin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam misalnya. Bacakan amin. Bacakan. Tawassul kepada Nabi. Jadi kalau ada seorang murid misalnya sudah dapat doa atau sudah dapat zikir, itu disunahkan itu bertawassul kepada Nabi. Kalau sudah dapat sanad dari doa itu, siapa yang memberi, siapa yang ini, dia harus membacakan semua itu doa-doa. Ya, sebut. Itu. Jadi insya Allah tidak usah lagi diragukan ketika kita berdoa. Doa itu tidak perlu panjang. Ketika kita berdoa harus dipahami apa yang kita dibaca. Misalnya ada Habib Zalim, Habib Abu Bakar berdoa tadi, amin, 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 amin. Kalau kita diimami amin saja. Tapi kalau kita ada satu di masjid biasa ada ustaz berdoa, kalimat teks doanya itu mendoakan dirinya. Jadi semua yang di belakang aminkan. Dia tidak doakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kalimat doanya itu ditujukan untuk dia. Jamaah juga bilang amin, amin. Ya Allah, misalnya itu ustaz, ya Allah berikan saya jodoh. Yang sudah menikah juga bilang amin. Kan tak mengerti ya? Kan besar. Ya Allah, berikan saya ini. Kita aminkan. Gimana? Jadi insya Allah kalau berdoa konteksnya biar pendek, tapi yang Allah suka itu diulang-ulang itu doa. Yang Allah senangi itu adalah doa yang diulang-ulang. Sama seperti anak kecil tadi, Ma, mau beli gula-gula? Sebentar, Ma, mau beli gula-gula? Nah, ulang-ulang itu. Pokoknya bagaimana caranya itu anak-anak bisa beli gula-gula. Begitu pun juga Allah itu suka diremeh. Allah itu suka diremeh, Allah itu suka diminta. Karena jarangnya hamba meminta kepada Allah, maka doa-doa kita itu. Iya. Apakah saya bisa berdoa melalui perantara Ummul Quran? Bisa. Apakah saya bisa berdoa melalui perantara basmalah? Bisa. Apakah saya bisa berdoa melalui perantara zikir yang saya hafal saja? Bisa. Ya. Nah, itu pertanyaan. Jadi ketika kita berdoa, ada seorang ibu menginginkan anaknya agar cepat menikah. Ya Allah, berikanlah anakku suami yang soleh-soleha. Dibawakan sama Allah suami, kalau anaknya perempuan dibawakan suami yang soleh. Kalau anaknya laki-laki dibawakan yang soleha. Begitu datang di depan pintu mimpi melamar, Allah sudah bawa itu laki-laki yang soleh. Ketika laki-laki yang soleh sudah duduk, akhirnya laki-laki soleh ini lari keluar karena tinggi uang penaikan. Kenapa? Karena dia minta uang, dia minta laki-laki soleh-soleh. Tapi giliran dia sudah duduk, ya Allah, jadi berikan anakku laki-laki yang soleh, dibawa yang soleh, pintar dibaca Al-Quran, pintar disembahyang, pintar di begini, pintar di begitu. Tapi ada syaratnya ini laki-laki soleh. Seandainya syaratnya di maharnya surat Ar-Rahman, bagus kita pilih. Salam doa itu kalau begitu, ya Allah berikan anakku jodoh yang soleh, dibawa sama Allah laki-laki yang soleh di rumahnya, batal laki-laki yang soleh itu tadi karena tinggi uang, bukan di sini, di sana.
Mana laki-laki yang soleh tadi? Datang laki-laki yang banyak uangnya tapi tidak soleh. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan uang panai. Kebahagiaan itu tidak diukur dengan uang panai. Kalau kita mau memiliki menantu yang baik, cari di majelis ISN. Syaratnya dua, Ji. Dua. Syaratnya dua. Cinta dan iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.